Jumpa lagi sobat olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Penampilan Asnawi Mangkualam saat bantu Port FC kalahkan Persib Bandung, hingga insiden baku hantam dengan Dimas Drajat ternyata STY nonton. Lama tidak dengar kabarnya, ternyata Elkan Bagot alami cedera parah hingga frustrasi di Blackpool, sungguh sangat disayangkan. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Penampilan Asnawi Mangkualam saat bantu Port FC kalahkan Persib Bandung, hingga insiden baku hantam dengan Dimas Drajat ternyata STY nonton. Klub Thailand, Port FC berhasil mengalahkan Persib Bandung di pertandingan pertama grup C AFC Champions League 2. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam punya peran yang cukup besar dari kemenangan ini. Port FC mengawali perjalanan mereka di AFC Champions League 2 dengan bertandang ke Kabupaten Bandung, Indonesia. Mereka menantang juara Championship BRI Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, Persib Bandung. Bermain di depan puluhan ribu bobotoh tidak membuat Port FC gentar. Mereka mampu mendominasi jalannya pertandingan sebelum akhirnya mereka berhasil menang dengan skor 1-0 di laga ini. Di laga ini, pelatih Port FC mengandalkan sosok Asnawi Mangkualam untuk menghadapi Persib Bandung. Ada yang menarik, dua pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan Dimas Drajat terlihat hampir ribut dalam pertandingan Persib Bandung melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Berikut kronologi kejadian panas yang saling dorong-mendorong antar kedua pemain timnas Indonesia itu. Pertandingan itu sangat ditunggu-tunggu publik karena Asnawi Mangkualam kembali ke Indonesia bersama klub Thailand, Port FC. Apalagi lawan yang dihadapinya itu adalah Persib, juara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Dimas Drajat bermain sejak menit pertama untuk mengisi lini depan Persib. Adapun Asnawi Mangkualam bermain di posisi gelandang tengah untuk Port FC. Kedua pemain itu sering berduel saat Persib ingin memasuki pertahanan Port FC. Insiden perkelahian Dimas Drajat dengan Asnawi Mangkualam terlihat jelang babak pertama usai. Ini bermula ketika Dimas Drajat sedang menguasai bola di pertahanan Persib untuk melancarkan serangan cepat ke pertahanan Port FC. Asnawi Mangkualam yang sedang berada di pertahanan Persib langsung mengejar bola. Ia pun langsung melakukan pelanggaran keras terhadap Dimas Drajat. Usai melakukan pelanggaran itu, Asnawi Mangkualam berlari cepat kembali ke pertahanan Port FC. Dimas Drajat tidak terima usai dilanggar Asnawi Mangkualam. Dimas kemudian menghampiri kapten timnas Indonesia tersebut sehingga menimbulkan keributan di antara keduanya. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan hingga harus ditenangkan oleh pemain lain. Akibat tindakannya tersebut, wasit memberikan hukuman kepada mantan pemain PSM Makassar tersebut. Asnawi mencoba untuk memprotes keputusan tersebut karena merasa tidak bersalah. Hingga akhirnya Asnawi Mangkualam mendapatkan kartu kuning dari wasit. Di bangku VIP ada Shin Tae-yong yang tentunya melihat kejadian tersebut. Di hadapan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sesama penggawa skuad Garuda Dimas Drajat dan Asnawi Mangkualam terlibat pertengkaran cukup hebat pada laga itu. Tapi untungnya Asnawi memastikan hubungannya dengan Dimas baik-baik saja. Situasi seperti ini menurutnya wajar di sepak bola karena intensitas pertandingan yang tinggi lantaran kedua tim sama-sama ingin memenangkan pertandingan. Dan saya dan Dimas juga tak ada masalah. Setelah pertandingan kita ngobrol, kita tukar baju juga, dan setelah kejadian di akhir babak pertama juga kita langsung ngobrol. Enggak ada masalah, kata Asnawi usai pertandingan. Bek Port FC, Asnawi Mangkualam, mengaku senang timnya bisa membawa pulang 3 poin dari Bandung. Hasil ini sesuai dengan target. Asnawi menuturkan, tidak mudah untuk meraih kemenangan pada pertandingan perdana AFC Champions League 2, pasalnya skuad Maung Bandung cukup memberikan perlawanan. Lantas bagaimana performa mantan bek PSM Makassar itu? Di laga ini, Asnawi mendapatkan peran yang tidak biasa ia mainkan. Ia digeser dari posisi aslinya di laga ini. Pelatih Port FC memutuskan untuk memainkannya sebagai gelandang tengah.
Padahal biasanya Asnawi beroperasi di sektor wingback kanan. Meski bermain di bukan posisi terbaiknya, Asnawi tampil solid. Alhasil ia dipercaya bermain full sehingga membantu timnya menang di laga ini. Berperan sebagai gelandang, Asnawi bisa dikatakan tampil cukup apik saat melawan Persib. Asnawi tercatat membuat 2 umpan kunci di laga ini. Salah satu umpan kunci itu nyaris membuat gawang Persib kebobolan di menit ke-26 andai sundulan Lonsana Doumbouya tidak mengenai mistar gawang. Asnawi juga tercatat mendapatkan kartu kuning di penghujung babak pertama setelah ia melakukan pelanggaran keras kepada pemain Persib Bandung. Seperti diketahui, Asnawi memutuskan hijrah ke Liga Thailand setelah kontraknya bersama klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons, tak lagi dilanjutkan. Ex-pemain PSM Makassar itu memutuskan hengkang setelah 1 musim dan memilih Port FC sebagai pelabuhan berikutnya. Bergabung pada paruh musim tahun 2023 sampai tahun 2024, langkah Asnawi di tim barunya tidaklah mudah. Sebab, pada awal kedatangannya, Kapten Timnas Indonesia itu kesulitan menembus starting line up dan hanya menjadi pelapis Subhanan Berierai di posisi bek kanan. Namun hal itu berubah di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Asnawi yang sebelumnya hanya menjadi pelapis, kini telah menjadi pilihan utama pelatih Port FC. Bek kanan andalan Timnas Indonesia itu selalu tampil sebagai starting line up dalam 6 laga Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025. Hasilnya pun luar biasa di mana dalam 6 laga, Port FC tanpa kekalahan. Total, tim berjuluk Port Lions itu sukses memetik 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Menariknya, Asnawi memiliki sumbangsi 1 assist dari 6 laga itu. Melihat penampilan Asnawi yang on fire, sejumlah masyarakat Thailand tak segan untuk memuji performa sang pemain. Bahkan, salah seorang netizen tidak ragu untuk menyebut mantan pemain Ansan Greeners itu sebagai bek kanan terbaik Liga Thailand. Menarik untuk menanti seperti apa kiprah Asnawi ke depannya bersama Port FC. Kontraknya di tim tersebut berlaku selama 1 musim saja. Lama tidak dengar kabarnya, ternyata Elkan Bagot alami cedera parah hingga frustrasi di Blackpool, sungguh sangat disayangkan. Elkan Bagot absen dalam 4 pertandingan terakhir Blackpool FC. Bek Timnas Indonesia itu dikabarkan frustrasi di tengah pemulihan cederanya. Seperti diketahui, cedera serius membuat Elkan harus absen dari 4 pertandingan terakhir The Seasiders julukan Blackpool FC. Namun, belum diketahui apa cedera yang mendera pemain berusia 21 tahun itu. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce bahkan mengatakan Elkan sampai harus memakai sepatu khusus karena cederanya. Mantan pemain Manchester United itu memperkirakan, Elkan mengalami cedera parah yang membuatnya harus absen sebulan lagi. Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama 1 bulan ke depan, sambungnya. Bruce mengakui Elkan sangat kecewa dan frustasi karena cedera tersebut. Bagaimana tidak, pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu kemungkinan akan melewati banyak pertandingan penting Blackpool FC. Elkan Bagot sendiri saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town sejak Agustus tahun 2024 lalu. Berdasarkan kontrak, Elkan bisa saja kembali ke Ipswich Town jika The Tractor Boys julukan Ipswich Town membutuhkan pada bursa transfer musim dingin atau Januari tahun 2025. Elkan Bagot baru tampil sebanyak 3 pertandingan bersama Blackpool. 1 laga di ajang Carabao Cup dan 2 laga di League One. Adapun selama Elkan Bagot tampil, Blackpool meraih 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Sementara itu, pemain kelahiran Thailand ini juga mengalami nasib kurang baik dalam karir internasional. Ia ditepikan dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain keturunan yang hampir selalu mendapat tempat di skuad Garuda. Namun, jelang pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Gini di playoff Olimpiade Paris 2024, hubungan keduanya dikabarkan retak. Bek berusia 21 tahun itu tidak memenuhi panggilan, hingga membuat STY dikabarkan sangat kesal kepadanya. Sejak saat itu, namanya memang sudah tak pernah lagi dipanggil termasuk saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia.
Shin Tae-yong sendiri tidak mau terbuka soal masalah yang membuat Elkan Bagot tidak lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.